Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat berjumpa lagi dengan Suara Tanaman Channel dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini hari Senin ya. Wow, hari Senin ya guys. Jadi memang hari yang penuh semangat yang berapi-api karena para karyawan hari ini masih masuk ya sampai dengan hari Jumat nanti. Jadi tetap semangat teman-teman semuanya, pejuang kantoran, pejuang receh, pejuang dolar dan pejuang lainnya. Di hari Senin tanggal 1 Maret ya, sorry, April 1 April, sebentar saya cek lagi. Iya benar, hari Senin 1 April 2024. Si Suara Tanaman Channel ini kembali hadir untuk Anda semuanya, untuk kita semuanya, dan seperti biasa kita akan berbincang-bincang dengan salah satu tanaman yang ada di sini serta membahas keseharian-keseharian yang ada di kita ya. Dan mudah-mudahan dengan channel ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran, atau mungkin dari nggak sengaja pas lihat channel ini, oh iya ya ternyata kita harus begini, oh ternyata saya ini kurang begini dan seterusnya. Jadi lebih ke arah muhasabah diri, perbaikan diri, dan ya menjadi manusia yang seutuhnya yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Karena sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama atau yang lainnya, seperti itu ya. Oke, di pagi ini seperti biasa, kemarin itu sudah ngobrol sama kemarin siapa ya, Melati Belanda ya. Nah, sekarang perkeladian, jadi keladinya banyak sekali di sini. Saya juga nggak tahu namanya, yang penting jenisnya keladi gitu. Sebentar saya panggilin dulu ya. Ya ini dia keladi, apa namanya? Keladi apa warnanya? Warnanya hijau gini. Namanya saya kurang paham teman-teman semuanya. Kalau ada yang paham keladi apa, silahkan tulis di kolom komentar ya. Di pagi ini ditemani dengan keladi yang cantik ini ya, warnanya hijau, ada keping-pingan guratan-guratannya, kemudian dia artistik juga. Nah seperti alokasia ya, gitu ya, seperti itu. Ini dia, sama ini daun mudanya baru tumbuh, ini juga masih muda sekali, kecil-kecil imut ya, dan biasa batangnya panjang-panjang gitu kan. Nah ini juga sama ya, jadi kalau strukturnya mirip alokasia Amazon ya kan, anak keladi pada dasarnya seperti ini. Sebenarnya sih kalau alokasia itu Amazon juga sih gitu ya. Alokasia itu sebenarnya keladi itu sebenarnya alokasia ya, atau alokasia itu keladi juga lah jadi sana, seperti itu. Oke, jadi di pagi hari ini kita seperti biasa ya, sudah tahu setelah kita ngobrol sama si tanaman, kita kan saling mengingatkan, saling ya ngobrol bareng di sini ya gitu kan. Tentunya mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat ya bagi teman-teman semuanya. Oke, di kesempatan pagi hari ini, hari yang lumayan cerah nih teman-teman. Jadi bagi para pejuang kantoran nih, atau bapak ibu semuanya yang mau beraktivitas, hati-hati jalan ya, tetap waspada karena tadi sore ya hujannya gede juga gitu kan di daerah Bekasi dan sekitarnya. Kemarin dari sore ya, ini masih basah ya hari ini, dan kemarin sih paginya panas tapi sorenya langsung mendung gelap banget, akhirnya turun hujannya gede banget gitu ya. Nah ini nggak tahu di hari ini, mudah-mudahan cuacanya cerah ya kan, kemudian cuacanya bisa sesuai dengan kondisi kita lah gitu ya. Oke, baik teman-teman semuanya, di pagi hari ini hari Senin seperti biasa, hari yang penuh dengan aktivitas. Di pagi hari ini walaupun sedang berpuasa, mudah-mudahan tidak menyusutkan ya aktivitas kita, kegiatan kita seperti itu ya. Tapi memang agak beda sih ketika puasa, agak lemas ya teman-teman semuanya. Apalagi hari yang ke-21 hari ini ya. Hari ini berarti tinggal 9 hari atau 8 hari lagi ke depan itu sudah masuk Idul Fitri ya. Dan ya mudah-mudahan kita sampaikan ke hari dimana menjadi hari kemenangan ya, karena hari ini hari 10 terakhir, waktunya lebih panjang lagi, lebih banyak lagi beraktivitas secara spiritual, karena di 10 hari terakhir ini kita manfaatkan, mudah-mudahan Allah berikan
keajaiban Lailatul Qadar ya, karena sekali lagi jika kita mendapat Lailatul Qadar itu luar biasa, diskon dosa-dosanya itu Masya Allah ya, 80 tahun 83 tahunan lah seperti itu, luar biasa. Jadi ya kita berharap ya semuanya kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala, karena kenikmatan terbesar adalah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, jadi di pagi hari ini karena kita sudah memasuki di 10 hari terakhir, biasanya sih ya ini udah mulai ini aja nih, kalau para istri nih, para istri-istri atau para istri kalau para istri-istri kan berarti istrinya banyak tuh. Kalau para istri ya istri ya itu sendiri aja. Kalau para istri wah itu banyak tuh. Nah, biasanya kan udah heboh, THR kapan turun kan gitu. Ya mudah-mudahan ya, karena biasanya kan kalau dari sisi undang-undang ketenagakerjaan kan H-10 sebelum hari Idul Fitri itu kan sudah turun ya. Jadi selamat bagi Bapak Ibu yang sudah turun duluan ya, dan pergunakan THR-nya lebih bijak lagi dan lebih bermanfaat lagi ya. Jangan dibuang foya-foya, jangan digunakan berhambur-hamburan ya tanpa ada alasan tertentu. Kita harus berhemat ya teman-teman, karena memang walaupun ada THR tetap kita harus berhemat, karena kehidupan ke depan masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang akan dipenuhi ya, apalagi kalau misalkan anak-anak sudah besar, sudah masuk sekolah, sudah ya itulah, jadi memang harus kita persiapkan. Tapi pertanyaannya bagaimana ya cara memanage itu, karena kan kita kadang tidak kuat gitu kan, tidak bisa memanage. Ada uang segini dengan tidak ada uang sama aja gitu kan. Jadi memang ini perlu latihan ya teman-teman gitu. Jadi perlu latihan bagaimana cara memanage keuangan yang baik dan benar. Karena kadang-kadang walaupun misalkan dulu kita waktu gaji misalkan 1 digit atau 5 juta ya UMR, kita cukup gitu kan. Kemudian kita naikin ada gaji 7 juta ya gimana ya, kurang gitu ya. Jadi 5 juta misalkan ya, wah ini kurang nih, kalau seandainya 7 juta aja cukup ya. Akhirnya misalkan ada kenaikan dari gaji kantor misalkan 7 juta. Nah dari 7 juta itu kadang bilang kalau seandainya jadi 8 juta atau 9 juta kayaknya lebih enak deh kan ya. Nah dan seterusnya, akhirnya kantornya naikin lagi misalkan ya beberapa tahun kemudian, akhirnya jadi 9 juta misalkan. Pas dijalani bilang lagi ini sih kalau naikin jadi 10 atau 12 gitu, kayaknya enak banget ya, longgar banget. Nah ini manajemen keuangannya yang sebenarnya ada yang salah gitu kan sebenarnya gitu. Lah gimana caranya? Nah itu tadi, dulu gaji 5 juta oke lah, ngeluh misalkan pengen 7 juta, kalau itu cukup. Tapi ketika masuk 7 juta dibilang lagi, wah ini kalau 9 juta cukup dan seterusnya. Nah ini satu yang agak lain gitu. Agak lain. Jadi memang ya itulah tadi. Jadi bagaimana cara kita memanage keuangan. Jujur saya juga pribadi tidak bisa mengontrol pengeluaran ya gitu kan. Hasrat untuk membeli ini itu, terus sesuatu yang boleh katakan kurang berguna kadang kita lakukan, ya nggak sih? Kadang beli tadinya nggak niat scroll ke Tokopedia, Shopee dan seterusnya, itu kadang-kadang kita nggak sengaja gitu, ternyata oh iya bagus nih kan, tidak seterusnya akhirnya beli ya kan, padahal satu tujuannya nggak di situ gitu ya. Jadi sebenarnya berapapun gaji kita, kalau manajemennya buruk ya kita tidak akan bisa menggapai tujuan atau menjadi menggapai sesuatu itu. Karena gini, ada rekan saya ya, mereka aja tuh ya secara salary biasa lah ya, maksudnya maaf fresh graduate biasa lah ya. Tapi dia itu bisa nabung hampir 80% dari gajinya, jadi yang terpakai cuma buat transport tok gitu kan. Memang sih nggak pernah jajan, nggak pernah macam-macam gitu, tapi dari salary itu ya itu bisa nabung 80%. Kan kalau aturannya 30% udah bagus banget ya nabung, kalau ini 80% gila nggak itu? Jadi memang ada yang karakter seperti itu gitu. Jadi memang mentalnya sudah memang mental ngirit gitu, mental hemat gitu, mental luar biasa gitu kan gitu. Jadi sebenarnya iya keren aja gitu kan. Nah
Kalau saya pribadi memang masih belum bisa sebegitunya ya. Dari dulu memang saya orangnya boros ya. Saya jujur aja ya teman-teman. Kalau bapak ibu mungkin lebih jago lah mengurus keuangan dan seterusnya ya. Tapi kalau saya lihat memang rekan saya ini luar biasa. Dia bisa menabung sampai 80% dari salary. Taruh misalnya 5 juta, berarti 4 juta ya. 4 juta itu dia tabung. 1 jutanya buat apa ya? Mungkin transportasi dan seterusnya lah ya. Kalau makan dia kadang bawa dari rumah sih memang gitu kan. Dan ya mungkin gak gatelan orangnya ya, jadi nggak gatel maksudnya ngeliat Shopee atau Tokopedia atau marketplace yang lain tidak gampang buru-buru check out, tidak mau buru-buru check out dan seterusnya gitu. Jadi hal inilah yang mungkin saya perlu belajar gitu, dengan cara hidup dia seperti apa gitu kan gitu. Nah, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bisa manage keuangan ya dengan baik, karena ini kan udah musim THR ya. Jadi THR kita jangan sampai dihambur-hamburkan ya kan, gunakan seperlunya, karena kan kita setelah lebaran kan masih banyak gitu waktu untuk juga gajinya masih lama gitu kan. Jadi makanya yuk kita sama manage keuangan ya, itu supaya setelah lebaran itu kan habis pulang mudik ya kan, capek macet, terus pulang ke Jakarta sakit, terus nggak punya uang kan, jadi mumet gitu kan ya nggak sih. Jadi sekali lagi kalau untuk manage keuangan sebaiknya kita harus belajar ya gitu kan, bagaimana cara manage keuangan dengan baik dan benar. Sebenarnya banyak sebenarnya yang mengadakan bagaimana cara manage keuangan dengan baik dan benar di usia sekian ya kan ya, bagaimana mindset atau pola pikir kita terhadap manajemen keuangan keluarga dan seterusnya, banyak banget ya gitu. Jadi sebenarnya tinggal kita merubah diri untuk bisa menjadi yang lebih baik, insyaallah sih gitu. Karena ya bukti saya di kantor tuh ada yang memang benar-benar bisa nabung sampai 80% gitu kan gitu. Itu kan luar biasa sih, menurut saya luar biasa sih. Saya 30% udah bagus banget gitu. Kalau ini 80% gila ini gila sih. Tapi memang ya itulah kemampuan dia bisa manage keuangan. Artinya kalaupun dia bisa, harusnya saya juga bisa gitu kan. Tapi memang di sini masih single, belum berkeluarga ya. Tapi setidaknya kalaupun berkeluarga ya dia akan bisa menabung sih, karena kan mindset dia itu kuat, atau pola pikirnya dia itu sangat-sangat kuat untuk bisa menabung lah, seperti itu ya gitu. Jadi memang sekali lagi kembali lagi pada orangnya untuk bisa memanage keuangan dengan baik dan benar ya. Apalagi kalau sudah rumah tangga itu harus benar-benar strict ya. Strict dalam artian harus verifikasinya harus banyak. Oh kalau buat ini nanti buat ini bagaimana dan seterusnya. Kadang kita mengabaikan itu kan. Jujur aja ya teman-teman semuanya ya kan. Jadi kadang kita prioritasnya kadang-kadang bolak-balik, harusnya buat ini tapi buat ini dan seterusnya gitu ya. Oke sih, itu saja mungkin di pagi hari ini ngobrol-ngobrol bareng dengan si keladi yang cantik ini, keladi yang hijau ya. Dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pelajaran dari pagi hari ini, bagaimana cara memanage keuangan dengan baik dan benar. Karena saya juga lihat ada orang yang sampai nabung 80%, itu luar biasa. Kalau saya 30% udah sangat bagus, sudah kadang nggak achieve juga gitu kan, luar biasa. Mungkin Bapak Ibu yang sudah senior, sudah sering nabung, bisa tulis di kolom komentar ya. Karena menabung pangkal kaya, ya nggak sih? Iya juga sih ya gitu kan. betul. Ya wis, itu saja mungkin di pagi hari ini. Terima kasih buat semuanya di hari tanggal 1 hari Senin tanggal 1 April April ya, 1 April 2024 atau di tanggal 21 Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa terus beraktivitas dengan sehat semuanya dan lancar ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat semuanya dan sampai jumpa esok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya, bye bye keladi.